Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Putri Yasna Pratiwi. My study number A3202100025. I'm from reading class A. Today I will translate a story about the call of the wild, and I'm translator of chapter 8. Bab 8. Di Dawson, musim dingin itu membuat Buck melakukan sesuatu yang membuatnya sangat terkenal di daerah utara. Thornton, Hans, and Pete ingin pergi ke timur untuk mencari emas, tapi mereka butuh uang. Suatu hari, mereka berada di salon di El Dorado. "Ya, anjing saya bisa menarik 600 pounds," kata pria lain. "Benarkah?" "Nah, anjing saya bisa menarik 700 pounds," kata orang ketiga bernama Matt Watson. "Itu bukan apa-apa," kata Thornton. "Buck bisa menarik 1000 pound. Bisakah dia memindahkan kereta luncur saat membeku menjadi es dan kemudian menarik 100 yard?" tanya Matt Watson. "Ya, dia bisa," kata Thornton. "Ya," kata Midwan, "aku punya $1000 di sini, dan saya katakan dia tidak bisa." Dia mengambil sekantong emas dan meletakkannya di atas meja. Tidak ada yang berbicara. Thornton berpikir, "Aku tahu Buck kuat, tapi apakah dia benar-benar kuat?" pikirnya. Orang-orang di salon menatapnya diam-diam dan menunggu. Thornton tidak memiliki $1000 dan teman-temannya pun juga tidak memiliki salah satunya. "Aku punya kereta luncur di luar dengan 1000 pound di atasnya," kata Matt Watson. "Apakah kamu ingin mencoba?" Thornton tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap semua pria itu, kemudian dia melihat temannya Jim O'Brien. "Bisakah Anda meminjamkan saya $3000, Jim?" Thornton berkata dengan pelan. "Tentu," kata O'Brien. "Tapi saya rasa anjing Anda tidak bisa melakukannya," ucapnya. Semua orang pergi ke jalan. Banyak pria berdiri di sekitar kereta luncur Matt Watson. Kereta luncur itu membeku menjadi es karena sangat dingin. Matt Watson yakin Buck tidak bisa menang dan berkata, "Saya membayar $400 lagi. Bagaimana denganmu?" Thornton, Hans, dan Pete berbicara bersama. Mereka hanya punya $200 dan mereka menambahkannya ke $1000. Buck merasakan kegembiraan di udara. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu yang hebat untuk Thornton. Buck dalam kondisi yang sempurna. Dia adalah anjing yang luar biasa. Thornton duduk di salju di sebelah Buck. Dia memegang kepala Buck dengan tangannya dan berbicara pelan di telinganya. "Jika kau mencintaiku, Buck, jika kau mencintaiku." Buck mengerti. Dia mengambil tangan Thornton di antara giginya dan kemudian melepaskannya. Dia sering melakukan ini sebagai tanda cintanya. Semua orang terdiam. Thornton berdiri dan berkata, "Siap, Buck?" Buck menarik tali kekang. Benar, Buck menarik ke kanan dan berhenti tiba-tiba. "Sekarang pergi," seru Thornton. Buck ditarik ke kiri, es itu pecah. "Sekarang, hush." Buck mulai menarik, tubuhnya yang kuat ditarik lebih keras dan lebih keras. Kereta luncur itu bergerak sedikit. Tiba-tiba itu mulai maju di salju. Buck menarik sejauh 100 yard, dia adalah pemenangnya. Orang-orang itu berteriak dan melemparkan topi mereka ke udara. Thornton ada di salju bersama Buck. Dia mengambil kepalanya dan mengguncangkannya. Dia menangis karena bahagia. Buck menahan tangan Thornton di antara giginya. Dalam 5 menit, Buck menghasilkan $1.600
untuk Tronton dan teman-temannya. Dengan uang ini, mereka bisa berpergian ke timur untuk mencari tambang emas yang hilang. Tidak ada yang tahu di mana itu. Itu adalah sebuah misteri. 3 pria dengan Buck dengan 6 anjing lainnya mulai pergi ke timur. Mereka melakukan perjalanan ke Sungai Stewart dan menggunakan Mackenzie. Tronton tidak takut pada alam liar. Dia berburu makanannya di siang hari. Buck sangat senang. Dia suka berburu, memancing, dan berpergian. Mereka berkemah di tempat yang berbeda dan mencari emas. Dalam musim panas, mereka membuat perahu kecil dan menyeberangi danau, gunung, dan menyusuri sungai. Bulan-bulan berlalu, dan mereka melanjutkan perjalanan. Di negara yang tidak dikenal di musim dingin, mereka menemukan sebuah pondok tua. Tetapi mereka tidak menemukan tambang emasnya. Kemudian di musim semi, mereka menemukan sungai, 2 dengan emas di dalamnya. Itu tampak seperti mentega kuning. Setiap hari, para pria bekerja keras dan menemukan banyak emas. Mereka memasukkannya ke dalam banyak tas besar. Setiap tas memiliki 50 pon emas. Anjing-anjing itu tidak melakukan apa-apa, kecuali mengawasi para pria dan makan. Buck menghabiskan berjam-jam duduk di dekat api unggun dan bermimpi. Terkadang pada siang hari, ia mendengar panggilan dari hutan. Dia mendengar dan lari ke hutan. Dia suka berlari di bawah pohon-pohon tinggi dan melihat burung-burung. Suatu malam, dia tiba-tiba terbangun. Dia mendengar panggilan itu lagi. Dia datang dari hutan dan terdengar lolongan yang panjang. Dia berlari ke hutan dan mengikuti suara itu. Dia datang ke ruang terbuka pepohonan dan melihat seekor serigala. Dia sedang duduk dan hidungnya terangkat ke udara. Dia sedang melihat ke langit. Buck berjalan ke arahnya perlahan dan tanpa suara. Serigala berhenti, melolong dan lari. Buck mengikutinya. Setelah beberapa waktu, serigala berhenti dan mengeram pada Buck. Dia takut karena Buck jauh lebih besar. Tapi Buck tidak mau melawan. Dia ingin membuat pertemanan dengan serigala. Serigala mengerti dan menyentuh hidung Buck. Mereka menjadi teman dan bermain bersama. Mereka berlari berjam-jam dan melintasi hutan, dan di bawah langit terbuka, kenangan lama kembali ke Buck. Dia sangat senang. Mereka mampir di sungai untuk minum dan Buck ingat John Tronton. Serigala ingin Buck mengikutinya. Tapi Buck berbalik dan perlahan mundur. Serigala mengikutinya untuk sementara waktu. Lalu dia duduk dan melolong. Itu adalah lolongan yang menyedihkan. Tronton sedang makan malam ketika Buck kembali. Dia melompati Tronton dan menjilati wajahnya. Selama 2 hari, 2 malam, Buck tidak pernah meninggalkan perkemahan. Dia mengikuti Tronton kemana-mana, tapi tak lama kemudian Buck mendengar panggilan itu lagi. Dia memikirkan saudaranya yang liar dan hutan. Buck mulai tidur di malam hari. Dia tinggal jauh dari camp selama 3 atau 4 hari. Suatu kali dia pergi selama seminggu. Dia mencari saudaranya yang liar, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia memancing di sungai dan membunuh hewan untuk dimakan. Setiap bagian tubuh hidup dan sehat. Dia lebih kuat dan lebih cepat dari anjing lain. Ada begitu banyak energi di Buck. Suatu hari, Buck pergi ke hutan dan Tronton berkata, anjing yang luar biasa. Hans dan Pete setuju.